Saya tertarik nih dengan perusahaan ini terus dia ngasih kontak person, terus saya kontak langsung, email-emailan, scheduling interview. Alhamdulillah interview di perusahaan yang kedua ini dapat. Yang perusahaan pertama itu gagal. Oh, gagal, Mam. Jadi Gagal. sempat gagal juga ya. Saat sakit itu tuh ke gimana? Cuti atau ke dokter sendiri atau gimana? Nah, nggak enaknya di situ. Ke dokter sendiri waktu itu. Sekarang aku pengen sedikit speed answer dari Imam nih. Ada 2 pilihan. Oke. Nanti Imam pilih speed answer. Nanti Imam speed answer untuk salah satu dari pilihan itu ya. Nanti mungkin kalau misalnya aku agak sedikit penasaran alasannya apa baru aku tanya. Oke? Oke, Imam. Ego Nihongo. Ego. Pari. Itu bekerja nih, masalah bekerja. Restoran atau hoteru? Hotel. Hoteru atau ryokan? Hotel. Hoteru. Lebih modern mungkin ya, nggak ribet ya. Kalau di ryokan kayaknya ribet banget gitu ya kalau kita kerja. Enggak, ada beberapa banyak ryokan yang nggak nerima orang asing. Oh gitu. Mungkin karena mempertahankan ketradisionalannya kali ya. Alasan utama sih banyak yang bilang karena staffnya itu emang nggak bisa bahasa Inggris, bahasa asing. Jadi mereka nggak mau ada kualitas service mereka jatuh gara-gara itu gitu. Nggak mau. Naruhodo. Oke, lanjut. Osaka, Hokkaido. Karena bisa snowboarding ya. Yes. Nah, snowboarding atau hiking? Snowboarding. Why? Kayaknya dulu kan seneng banget hiking bukan sih, Mam? Iya, hiking siapa aja bisa. Snowboarding itu kayak spesial gitu. Emang sih susah sih. Waktu itu aku juga pernah sih snowboarding itu susah banget. Mendingan snowshoe kalau aku daripada snowboarding. Jalan-jalan aja gitu. Aku berapa kali jatuh waktu itu latihan snowboarding. Sama aku dulu juga gitu awal-awal. Hampir nabrak pohon pula. Terkait dengan snowboarding atau hiking. Nah, terkait hiking nih, Mam. Waktu itu Imam pernah loh minasang naik ke Gunung Fuji. Gimana, Mam, pengalamannya waktu itu, Mam? Naik Gunung Fuji sih bagus sih tempatnya. Cuma waktu itu sayangnya rame sih. Oh, lagi rame-ramenya waktu Jadi itu. lagi rame-ramenya banyak turis-turis. Gak enaknya di situ. Jadi ada bagian-bagian dimana kita ngantri buat naik. Yang jalannya sampai kita ngantri itu gak enaknya di situ. Gitu. Terus di sana yang mengagetkan itu ada wifi, terus ada yang jual makanan. Di atas itu. Iya. Tapi waktu itu sampai puncak nggak, Mam? Sampai puncak. Sampai puncak ya? Sempat nginep di puncak. Wow, gelar tenda. Soalnya kan nggak boleh. Oh, nggak boleh. Bawa tenda. Padahal bawa tenda. Jadi gini, ternyata di Jepang itu beda, hiking di Jepang itu beda sama hiking di Indonesia. Gimana tuh? Gitu. Itu justru pas naik Gunung Fuji itu pertama kali hiking di Jepang. Jadi aturannya masih belum begitu ngerti kan. Jadi itu saya bawa backpack yang 100 liter. Isinya tenda, alat masak dan segala macamnya, itu sampai berapa puluh kilo lebih tuh. Mau naik gunung Fuji kan, sama orang Jepang diliatin, lu ngapain bawa barang segitu banyak, digituin. Orang Jepang cuma bawa tas ransel yang biasa doang buat naik. Isi baju gitu aja kali ya untuk. Baju sama makan minuman yang penting sih. Terus bawaan juga nggak gitu berat karena banyak yang cuman sehari naik terus turun atau enggak di atas kan ada Yamagoya. Jadi mereka tidur di Yamagoya biasanya. Oh gitu. Besoknya baru lihat sunrise gitu kan. Tapi ini
ini juga nggak Nah. di sana api unggunan juga nggak? Maksudnya untuk masak atau apa gitu nggak? Ya nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Makanya ada tempat-tempat, ada kayak yang mobil kecil tuh yang buat istirahat itu, mereka jual makanan, jual udon, jual Oh ramen. gitu. Ya. Ah, Pocari Sweat ada di situ, bahkan ada jeruan bike pula. Itu pas kagetnya di situ kagetnya. wah modern banget ya, nggak kayak naik gunung di Indonesia, nggak semistis Kaget. naik gunung di Indonesia gitu ya. Enggak. Iya, pas turun gunung ketemu apa SDF, apa tentara Jepang lagi pada latihan. Soalnya waktu itu ngelihatnya ada beberapa orang yang kayak pakai pakaian field medic, jadi military medic sih. Oh rescue. Jadi ini. mungkin mereka lagi latihan SAR mungkin. Oh iya iya. Makanya iya. pada nggak bawa senjata. Dulu juga saya kan latihan SAR di gunung juga dulu waktu di Indonesia. Waktu di Indonesia. Oh kirain di Jepang. Di Jepang pernah juga nggak bang? Enggak sih, cuman latihan ini doang, latihan apa? Gempa sama Kebakaran. evakuasi gempa sama kebakaran. Untuk di hotel atau waktu itu latihannya waktu di Genggogako? Itu di hotel. Waktu di hotel ya. Kan Gimana? setiap staff kan harus bisa ya. Gimana untuk menyelamatkan para tamu pada saat kondisi darurat itu mungkin gitu ya? Iya. Iya, evakuasi, habis itu CPR. Terus pakai AED itu kan AED Oh, tuh. yang mesin yang buat pacu jantung. Oh ya. Yang di mana-mana itu. Oh itu juga belajar ya? Iya. Oh jadi ada alat-alat AED. itunya di hotel. Di hotel kan disediain AED kan di beberapa tempat. Biasanya sih di dekat hydrant. Jadi untuk pertolongan pertama juga salah satunya ya mungkin ya. Di dekat fire extinguisher biasa. Keren pengalamannya Imam, mantap. Dalam kondisi corona ini menerima tenaga kerja asing masuk nggak sih? Menerima sih ya, cuman mereka belum bisa masuk ke Jepang. Gitu. Kalau yang namanya interview sih ada. Cuman kapan bisa ke Jepangnya itu entah gitu, mungkin tahun depan. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang masih ngerekrut untuk tahun depan ada. Cuman mereka kalau untuk rekrut yang secepatnya ya yang nyari yang udah di Jepang duluan gitu. Oh iya betul. Yang lagi sedang di Jepang gitu. Makanya sebenarnya sekarang itu nyari kerja di Jepang itu sebenarnya nggak gitu sulit kalau tahu apa mau kemananya gitu. Tapi itu kalau misalnya corona selesai udah pasti dipanggil atau enggak ya? Ya tergantung sih, masih I can't say. Ya masih belum bisa dipastikan gitu ya. Belum bisa, nggak ada yang pasti sih sekarang. Iya. Makanya mau bikin rencana buat tahun depan juga nggak bisa gitu. Iya. Nah sekarang Imam di Fukushima masih di hotel juga? Enggak, saya di Kumiai. Apa tuh semacam apa tuh? Ini yang apa penyalur tenaga kerja yang buat orang-orang yang Indonesia atau Vietnam itu disalurin ke perusahaan, ke pabrik-pabrik di Jepang. Oh gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu berarti pernyataan Imam tadi berdasarkan pengalaman juga dong ya? Iya. Yang Itu ada sempat- yang nyari kerja ke sana gitu ya? Ya sempat waktu interview 100 orang. Bulan lalu interview 100 orang gitu. Imam yang interview Cuman atau mereka, atau ada Ya, saya. Jepangnya yang interview? enggak, saya interview jadi buat Jishusei kan. Hmm. Jishusei ini kita interview ada 100 orang. Yang diterima ya sekitar 30%-an. Berarti buat tahun depan. Tapi buat tahun depan kalau coronanya turun ya, Kalau- COVID-nya turun ya, Kalau Jepang sudah membuka membuka kembali. perbatasannya. Walaupun masih COVID juga mungkin kalau Jepang udah bolehin masuk bisa masuk gitu. Dengan syarat sudah divaksin. Nah kalau itu rata-rata usernya dari perusahaan apa tuh Mam? Ya manufaktur, pengolahan makanan, ada Kaigo juga ada. Macam-macam sih. Itu waktu itu mencarinya untuk mencari calon-calon calon-calon tenaga kerjanya itu nyarinya dari mana Kumiainya ini? Dari LPK biasanya. Oh, Jadi LPK Indonesia itu kan udah ada link ke Jepang. kerjasamanya gitu ya. Iya, jadi mereka ngumpulin orang-orang yang mau ke Jepang, kan dididik tuh di LPK biasanya kan. Terus ntar dari Kumiai kita penengah yang di Jepang. Jadi antara LPK ini dengan
perusahaan-perusahaan yang di Jepang ini gitu loh. Oke, Mam, terkait dengan corona tadi nih, itu kan sekarang tuh udah banyak ya ibaratnya orang-orang Jepang yang dipulangkan juga ke Jepang, dan juga mungkin juga udah banyak juga ya informasi terkait vaksin-vaksin juga ya di Jepang. Nah, Imam sendiri udah dapet belum ya vaksin di Jepang? Sudah sih, alhamdulillah. Tanggal 2 kemarin saya divaksin Pfizer yang pertama. Oh, Pfizer. Nanti nunggu vaksin keduanya minggu depan. Nah, kalau untuk mendapatkan vaksin di sana untuk warga Indonesia gimana, Mam? Biasanya sih bareng sama perusahaan. Jadi sama perusahaan itu udah setiap perusahaan punya slotnya masing-masing gitu di ini. Terus habis itu kalau yang umum juga ada gitu. Biasanya setiap orang tuh setiap rumah dapat surat itu isinya apa namanya untuk reservasi vaksin. Jadi isi sendiri, kita bikin reservasi sendiri. Tapi kalau saya kan udah dari perusahaan gitu, jadi ikut sama perusahaan vaksinnya bareng-bareng. Oh gitu, jadi sama perusahaan Imam yang sekarang ya? Iya. Itu dikumpulkan data-datanya, berkas-berkasnya untuk diajukan vaksin dari perusahaan gitu ya? Iya. Wah, kalau gitu enak ya, Mam ya. Jadi lebih lebih nggak harus nyari-nyari sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk tadi Imam kan sekarang kerja di Kumiai nih. Untuk Jisuse sendiri yang di sana itu dari perusahaan mereka juga atau mereka harus cari sendiri, Mam? Dari perusahaan. Dari perusahaan juga ya? Bareng kok. Oh, bareng. Jadi sekarang tapi di Jepang tuh gimana penyebaran vaksinnya tuh udah rata gitu nggak sih, Mam? Atau ada satu daerah yang masih kesulitan cari vaksin atau gimana gitu nggak sih? Cukup merata sih. Cukup merata, semua dapet kok, alhamdulillah. Tapi ya pertama itu yang diprioritaskan orang tua dulu. Orang tua sama orang yang punya pre-existing condition, penyakit bawaan. Penyakit bawaan ya. Lalu baru orang-orang umum. Orang umum ini termasuk yang dari perusahaan-perusahaan. Di perusahaan Imam kalau misalnya kita harus tes PCR atau apa, itu diganti perusahaan atau enggak? Kalau tes yang wajib, misalkan ada yang kena terus dibuat tracing, itu ditanggung pemerintah semua. Oh, tanggung pemerintah ya, bukan perusahaan ya? Yang ditanggung sendiri itu kalau misalkan kita mau ke luar negeri atau kita mau kita mau tes aja gitu kan, cek kita kena apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan itu diwajibkan, misalkan di rumah kita, tetangga kita atau kita kemana ada yang kena gitu, terus kita pernah misalkan salaman sama dia atau makan bareng sama dia, itu diwajibkan tesnya, itu di cover sama health insurance. Oh gitu. Tapi berarti kalau misalnya kayak udah kita nggak tahu nih kontak tracing kita gimana, tapi kita udah kayak ngerasa ada gejala-gejala nih gitu, mau harus tes gitu, juga salah satunya juga ditanggung juga ya, Mam ya? Harusnya sih ya, harusnya. Kurang tahu sih detailnya seperti apa sih. Saya belum pernah dites jujur, belum pernah merasa sakit itu. mungkin juga kena, pada mungkin. saat itu nggak loh kan dari Hokkaido ke Fukushima itu nggak ada persyaratan harus tes dulu ya? Belum ada. Domestik biasa aja. Domestik biasa aja ya. Kalau di Indonesia karena mungkin merahnya banyak mungkin ya, Mam ya. Mungkin. Harus tes dulu, vaksin dulu baru boleh terbang. Kalau di sini kan orang rata-rata semua pakai masker semua ya. Nggak ada yang anti masker tuh nggak ada gitu. Yang anti vaksin juga jarang. Ada sih, ada cuman jarang. Jadi lebih ke nurut sama pemerintah, gimana kebijakan pemerintah mereka ngikutin gitu ya. Iya. Jadi kalau sekarang Imam tuh tinggalnya di dormitory dari perusahaan atau sewa sendiri? Sewa sendiri apartemen. Jadi sebenarnya saya itu nggak ke kantor ya. Kantor pusatnya itu di Tokyo. Jadi perusahaan saya di Tokyo. Jadi saya di everyday WFH dong. Iya. Jadi kalau misalkan saya dibutuhin ke pabrik, saya langsung ke pabrik. Kalau nggak dibutuhin, pabriknya ada di mana? Di Tokyo juga atau di Fukushima? Di Fukushima, di Sendai, di Miyagi. Kan deket tuh. Maksudnya pabrik user? Iya, pabrik user. Jadi tinggal naik Shinkansen.
Wah, Shinkansen mantap. Itu Shinkansennya itu ditanggung perusahaan kan, uang Iya. transportasi apa segala macamnya. Iya, mahal gila. Iya makanya Shinkansen Iya. Bo. Kemarin tuh sempat naik Shinkansen seminggu bisa 8 kali waktu itu. Naiknya apa? Hah? Hikari. Tohoku Nozomi. Shinkansen. Hah? Tohoku Shinkansen. Tohoku Shinkansen. Hayabusa. Itu yang paling cepat. Sama aja sih. Sama Tohoku Sama Sen aja. kan. Tohoku Shinkansen kan rata-rata Hayabusa. Hayabusa. Jadi Tohoku Shinkansen itu dari Tokyo sampai ke Hokkaido. Jadi banyak pengalamannya ya Mam ya, dari belajar, kerja di beberapa tempat untuk baito, terus jadi pegawai tetap juga di hotel, dan sekarang jadi interviewernya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau misalnya itu boleh tuh Mam, kalau misalnya punya pengalaman banyak kayak gitu, di share atau juga mungkin bisa bikin podcastnya tuh diterusin lagi Mam, jangan cuma 6 episode Mam, pengalamannya masih kurang digali lagi. Ayo dong ya minasan ya, kalau misalnya mau tahu pengalaman Imam nih di Jepang, boleh banget cus ke podcastnya Imam di Gaijin Talk 2020 atau Gaijin Talk 2020 ya. Apa lebih ke pengalaman teman-teman juga sih, bukan saya doang gitu maksudnya. Ada juga orang Jepangnya juga ya yang share pengalaman di Ada. situ ya Mam ya. Ada. Oke deh Mam, terima kasih banyak loh Mam untuk untuk mau jadi guest di first time di acara di Rizu Channel. Terima kasih banyak Rizu Ono Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata. Wah, minasan, banyak banget ya pengalamannya Imam selama tinggal di Jepang sampai saat ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Imam yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman terkait dengan kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan pekerjaannya selama di Jepang. Bagi minasan yang kepengen banget nih tahu tentang pengalaman-pengalaman Jepang lainnya, ataupun bagi minasan yang mungkin pernah pergi ke Jepang juga dan punya cerita-cerita lainnya juga yang mungkin menarik, boleh banget loh minasan untuk komen di kolom komentar di bawah, atau minasan juga bisa kirimkan cerita minasan ke email rizu@ono@gmail.com, ataupun bisa juga minasan DM ke Instagram rizu.ono. Sampai sini dulu minasan perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jamata.